Ucapkan dari Kota Medan, saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, saya akan berdiskusi dengan Bang RK, seorang apologet Katolik. Anak Batak, kenapa kau mau berdebat sesama Kristen? Jawabannya adalah untuk menguatkan iman. Jadi perdebatan itu menguatkan iman, saudara-saudaraku. Jadi kawan-kawan jangan tersinggung kalau ada yang berdebat sesama Kristen. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di dalam iman Kristen itu terbiasa berdebat. Semua itu karena perintah dari Tuhan di dalam Daniel pasal 12 ayat 4 ya. Daniel 12 pasal 4 berbunyi, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah dan materaikanlah segala firman itu, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, jadi memang Tuhan menyuruh Daniel untuk menyembunyikan segala firman Tuhan itu, bahwa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Makanya orang Kristen itu pintar-pintar, karena terbiasa berdebat, terbiasa berdiskusi. Kita orang Kristen adalah orang merdeka karena mengetahui kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita merdeka dalam berpikir. Kita bebas mengekspresikan hasil pikiran kita terhadap kitab suci karena kita adalah orang merdeka. Nah, kenapa kita bebas mendebat kitab suci kita? Karena kitab suci kita berisi firman Tuhan yang berasal dari Tuhan yang benar. Nah, jikalau Tuhan yang benar berfirman, maka firman-Nya ini boleh dibicarakan oleh seluruh umat manusia. Tapi kalau Tuhan lokal yang berfirman, ya tidak boleh dibicarakan seluruh umat manusia. Hanya orang-orang tertentulah yang boleh membicarakan itu. Itu yang bisa aku sampaikan. Baik, yang pertama, saya sudah pernah berdebat dengan Bang RK ini soal perbedaan antara gereja Katolik dan Protestan. Dan masing-masing membenarkan diri dengan statement-statementnya. Aku pun akui itu ya, itu pun yang juga aku lakukan, kan gitu. Dan Bang RK bisa memaklumi itu. Kenapa Bang RK bisa memaklumi itu? Karena dia juga seorang seleb ya di sosial media ini. Dia tahu itu strategi dan segala macam. Nah, sekarang aku menanyakan dulu satu yang banyak tidak dimengerti oleh para penggemar, yaitu tentang gereja Katolik. Gitu ya. Itu dulu yang kutanyakan tentang gereja Katolik. Sejak kapanlah gereja Katolik ini disebut di sepanjang iman orang Kristen? Apakah Kristen mula-mula itu adalah Katolik? Dan apakah jika tidak menggunakan kata Katolik, iman itu tidak sah? Nah, paham ya? Mungkin kawan-kawan penonton juga paham ya pertanyaanku ya. Sejak kapanlah istilah Katolik itu ada di dalam iman Kristen, baik itu sejarah dan segala macam? Apakah jikalau tidak ada istilah Katolik ini, apakah iman Kristen itu tidak sah? Kenapa kawan-kawan? Karena teologi tadi. Hanya gereja Katoliklah yang benarkan seperti itu. Pemahaman dari Bang RK. Di luar dari gereja Katolik itu tidak benar. Kan begitu. Nah, jadi itu pertanyaanku, mohon dimengerti oleh Bang RK. Kalau menurut Anak Batak, kalau menurut saya, semua gereja itu sama. Baik itu gereja Katolik sebagai gereja mula-mula, atau gereja Ortodoks sebagai skisma pertama, yang memisahkan diri dari gereja Katolik pada tahun 1054. Entah itu gerakan Lutheran yang memisahkan diri dari gereja Katolik pada tahun 1500-an, 1520 lebih tepatnya. Apapun gerejanya, bagiku itu sama, adalah pengikut Tuhan Yesus. Itu bagiku. Atau gereja Pentakosta, gereja karismatik, selagi dia menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun gerejanya, karena gereja tidak mempersatukan kita, tetapi Kristuslah yang mempersatukan kita. Jadi kembali ke pertanyaanku itu. Sejak kapanlah istilah Katolik itu disebut? Dan bisakah Kristen itu selalu eksis tanpa menyebut Katolik itu, tanpa ada istilah Katolik itu? Itu yang bisa kusampaikan. Silakan. Hai.
kasih. Sabar ya, saya buka dalilnya dulu. Saya ini menggunakan dalil. Sudah bisa kita mulai? Silakan pencet. Oke, dah. Baik. Ya, shalom untuk kita semua, salve untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan Bang RK, dan perdebatan kita, diskusi kita pada siang hari ini adalah mosi kita, ya sesuai dengan yang anak Batak sampaikan, adalah mosi kita di WA itu adalah esensi Allah, tentang esensi Allah. Saya ingin tahu tentang esensi Allah, pemahaman anak Batak tentang esensi Allah seperti apa. Ya, karena kalau berbicara tentang esensi Allah, sampai itu akan merujuk pada yang namanya apakah ada 3 Tuhan atau seperti apa. Nah, ini bisa fatal dalam dogmatik kekristenan ya, kalau kita mempercayai itu. Ya, karena mempercayai 3 Tuhan bisa jatuh pada terjebak ya pada ajaran yang namanya triteis, atau bisa terjebak pada ajaran monofisit. Monofisit tidak mungkin, dan mungkin pada ajaran Arianisme. Kita tidak tahu sampai sejauh itu ya anak Batak ya. Tapi maka dari itu kita harus memahami apa itu esensi Allah dalam Tritunggal Maha Kudus. Ya, saya seorang Kristen, saya seorang Katolik, ya tentunya kita sebagai apologet atau sebagai pengajar di sini, pengajar dogmatik ya. Dalam arti kita harus mengetahui apa itu esensi Allah. Jangan sampai ketika kita tidak memahami esensi Allah, ini akan menjadi berat. Apa itu esensi Allah? Ya, apa itu esensi Allah? Dan apakah esensi Allah ada 3? Ini menjadi sebuah pembuka pertanyaan untuk anak Batak dalam sebuah latar belakang ini. Ya, apakah esensi Allah ada 3? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya, jadi saya ingin tahu pemahaman anak Batak sampai sejauh itu ya seperti apa. Nah, kita berdebat bukan berdebat untuk saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi mengubah cara pandang ya, argumentasi, dan menyerang, saling menggigit dalam argumentasi. Jadi tidak ada kebencian, tendensi kebencian, dan pada akhirnya, oh ini berbeda dogmatik dengan kita, dan pada akhirnya kita menyerang pribadi. Itu bukan menjadi orang Kristen yang dewasa, ya. Ya. Nah sekarang, ya, karena anak Batak sudah memulai dengan satu latar belakang yang menarik, ya. Apakah Katolik itu seperti apa? Dimulai dari mana Katolik itu? Ini sebuah latar belakang dalam sebuah buku Fides, ya, dalam tulisan dari Seto Marsuno, ya. Ini tentang iman Tritunggal dan juga kekristenan mula-mula. Ada juga buku namanya, sebuah buku yang namanya Gerakan Universal. Itu ada sebuah buku di situ. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kata Katolik? Ya, siapa yang mencetuskan? Ya, kata Katolik itu dalam bahasa Alkitab Yunani itu kata dan holos. Ya, kata dan holos dalam bahasa Yunani. Ya, artinya universal. Tetapi universal yang merujuk pada yang mana? Universal yang merujuk pada ajaran yang seperti apa? Ya, maka dari itu ada sebuah penekanan dari Santo Ignatius dari Antioquia. Saya membuka sebuah histori sejarah. Ya, Santo Ignatius dari Antioquia adalah murid dari Rasul Yohanes. Ya, dan salah satu anak yang digendong oleh Yesus Kristus dalam sebuah historik ajaran tradisi gereja. Ya, Santo Ignatius dari Antioquia memisahkan istilah Katolik dengan kekristenan lainnya. Kenapa Santo Ignatius dari Antioquia melakukan itu? Ya, kenapa dia melakukan itu? Kata sebutan bagi Katolik ini dia memisahkan dengan kekristenan lain dalam surat kepada jemaat di Smyrna. Ya, Santo Ignatius cuma kepada jemaat di Smyrna sekitar abad kedua, ya, atau dari tahun 107 sampai 110 Masehi, ia menuliskan di mana Yesus Kristus berada di situ, ada di gereja Katolik. Ini tulisan catatan dari Santo Ignatius dari Antioquia dalam kepada jemaat di Smyrna, ya, di mana tulisan itu mengatakan di mana Yesus Kristus berada di situ, ada di gereja Katolik. Saya tidak mau apa, saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh patristik gereja, ya, ya. Dan Katolik, istilah Katolik digunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia ini menggambarkan gereja Yesus Kristus yang dibangun di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat 20, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, dan gereja yang dibangun ya di atas dasar para rasul yaitu Matius 16 ayat 18, Petrus, ya. Tetapi saya tidak mau terlalu dalam di situ karena mosi debat kita adalah tentang esensi Allah. Jadi mungkin ini 2 tema yang kita harus kupas tentang Tritunggal Maha Kudus, ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi tentang esensi Allah, apa itu esensi Allah yang menjadi pertanyaannya? Apakah esensi Allah itu ada 3? Ya,
apakah kita mempercayai orang Kristen esensi Allah itu ada 3? Apa itu esensi Allah? Ya, ini yang menjadi saya ingin tahu pemahaman anak Batak tentang esensi Allah itu seperti apa. Silakan anak Batak. Baik. Ya, yang pertama aku tanggapi dulu tentang kata Katolik itu. Kita bikin dulu waktunya ya. Sebentar, belum muncul dia. Nah, jadi tadi di mana Yesus Kristus berada, di situ Katolik berada. Oke, baik. Oke, Santo Ignatius atau Santo Ignatius yang disebutkan tadi sebagai saksi atau patria gereja ya, yang menuliskan kata Katolik itu. Oke, sekarang kita uji. Atau sebelumnya, apakah Santo Ignatius dari Antioquia ini sejaman dengan Rasul Yohanes? Benar, sejaman dengan Rasul Yohanes. Kan begitu. Itu karena dia muridnya Rasul Yohanes. Nah, kenapa Yohanes tidak menuliskan? Kenapa Santo Ignatius menuliskannya? Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah tulisannya itu benar dan patut kita percayai, kita baca, di mana Yesus Kristus berada, di situ Katolik berada. Demikian kan? Nah kan Santo Ignatius kan tidak mengatakan di mana Yesus Kristus berada, yaitu di gereja Katolik. Yesus tidak berada di gereja yang lain. Kan tidak katakan seperti itu. Di mana Yesus Kristus? Artinya Yesus berada di gereja Katolik. Ya enggak salah. Yesus itu berada di gereja Katolik. Tetapi Santo Ignatius dari Antioquia tidak pernah menyebutkan kata Yesus itu tidak berada di gereja barat lah atau di gereja timur. Paham ya Bang ya? Atau aku jelaskan sekali lagi deh. Perkataan Santo Ignatius itu menyebutkan Yesus itu berada di gereja Katolik. Kira-kira seperti itulah artinya. Baru itu benar bahwa gereja Katolik lah yang benar. Tapi kan Santo Ignatius tidak mengatakan seperti itu. Di mana Yesus Kristus berada, di situ Katolik berada. Nah, jadi masih multitafsir. Artinya bukan hanya di gereja Katolik saja Yesus ada, Yesus itu juga ada di gereja-gereja yang lain. Itu nanti tanggapi lagi kalau perlu, kalau enggak usah pun enggak apa-apa. Baik, esensi Allah. Tritunggal, bagiku Tritunggal itu hanya rumus. Aku sering katakan itu di depan penontonku, puluhan orang, ratusan orang, bahkan di depan ribuan orang. Aku selalu katakan Tritunggal itu hanya rumus saja. Rumus yang dibuat oleh Tertullianus, yaitu bapak-bapak gereja Kristen mula-mula yang hidup di menjelang abad ketiga atau di abad ketiga lah. Mereka merumuskan Tritunggal itu hanya rumus. Rumus untuk mengenal Allah. Kalau doktrin Tritunggal itu memudahkanmu untuk mengenal Allah, pakailah. Tapi kalau doktrin Tritunggal itu menyulitkanmu untuk mengenal Allah, tinggalkan. Ingat ya, kalau memudahkanmu untuk mengenal Allah, pakailah doktrin itu. Kalau doktrin itu menyulitkanmu untuk mengenal Allah, tinggalkan. Jangan pakai. Karena apapun itu hanya rumus yang dibuat oleh orang-orang Kristen terdahulu supaya kita lebih mudah mengenal Allah gitu. Ya, supaya kita lebih mudah mengenal Allah. Nah, bagaimana dengan paham anak Batak? Bagiku Tritunggal itu doktrin yang benar ya, karena mudah dipahami. Artinya doktrin Tritunggal itu memudahkan aku mengenal Allah, makanya aku memakai doktrin Tritunggal. Esensi Allah yang diimani oleh anak Batak adalah hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa memiliki firman dan memiliki roh. Sekali lagi ya, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Bapa memiliki firman dan Bapa memiliki roh. Bukan berarti ada 3 Allah. Nah, di mana di dalam Alkitab Tuhan menegaskan kalau dia memiliki roh? Kejadian 6 ayat 3. Bahwa Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya. Artinya Tuhan menegaskan kalau dia memiliki roh. Di dalam Yesaya 60, Yesaya 61, Tuhan menegaskan
melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan itu memiliki roh. Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Tuhan yang satu ini memiliki roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 55 ayat 11. Tuhan menegaskan kalau dia memiliki firman. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang satu yang memiliki roh dan memiliki firman. Bukan berarti Tuhan ada tiga. Tetapi Tuhan yang satu yang memiliki roh dan memiliki firman. Itulah Allah yang satu. Dan itulah esensi Allah yang aku pahami. Dan Yesus itulah Allah yang bisa dilihat. Yesus itulah Allah kita. Itu. Semoga kawan-kawan paham. Baik. Oke, silakan. Oke, sebentar aku pencet dulu. Baik. Oke. Saya jawab pertanyaannya tentang gereja Katolik ya. Saya di sini hanya membuka sebuah fakta historis bahwa selain Santo Ignatius dari Antioquia, bukan cuma Santo Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna itu pun mengatakan bahwa gereja itu ada Kristus ada dalam gereja Katolik. Ya, Cyril dari Yerusalem itu pun mengatakan bahwa Kristus ada dalam gereja Katolik. Ini catatan-catatan dalam catechetical lectures-nya Cyril dari Yerusalem. Ya, kemudian bukan cuma Cyril dari Yerusalem, Agustinus dari Hippo pun mengatakan bahwa gereja ada dalam gereja Kristus ada dalam gereja Katolik. Ya, ini bukan perkataan saya, tetapi saya hanya membaca catatan historis dari para patristik gereja. Ya, nah sekarang apakah bisa kita buktikan bahwa ini adalah bahwa gereja Katolik? Kita memulai dari tadi saya sudah lakukan pendekatan dalam Efesus pasal 1 bahwa gereja dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-23, gereja yang adalah tubuhnya. Artinya gereja yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, pertanyaan kedua adalah apakah tubuh Kristus itu terpecah-pecah dengan pandangan dan dogmatik berbeda-beda? Kalau tubuh Kristus itu satu, kenapa dogmatiknya berbeda-beda? Kenapa doktrinnya berbeda-beda? Tubuh Kristus satu, dogmanya pun harus satu, ya. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi ya segala sesuatu. Jemaat gereja adalah tubuh Kristus. Dilanjutkan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, gereja yang dibangun di atas dasar para rasul sehingga tubuh Kristus tidak terpecah-pecah. Karena apa? Gereja yang dibangun di atas dasar para rasul itu seperti apa? Matius 16 ayat 8, di atas batu karang, yaitu apa? Petrus. Ya, Petrus sebagai ketua di situ ya, ketua, sokoguru ya, sokoguru ya. Nah, itu dasar-dasar argumentasi ya, sehingga ajaran Rasul Yohanes tidak mungkin mengajarkan berbeda kepada Ignatius dari Antioquia. Sehingga Ignatius dari Antioquia menuliskan kepada jemaat di Smyrna bahwa Kristus ada dalam gereja Katolik. Tidak mungkin itu. Logika saja. Kalau catatan dari Rasul Ignatius dari Antioquia itu salah, berarti apa? Sanad atau suksesi apostolik pengajaran dari Rasul Yohanes itu salah. Berarti kalau salah Rasul Yohanesnya, Yesus juga salah. Resikonya di situ, ya. Resikonya di situ. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, statement kedua. AB mengeluarkan statement bahwa Tritunggal adalah rumus. Ya, oke. Berarti AB juga harus mengatakan bahwa Alkitab adalah rumus. Kalau Alkitab tidak dirumuskan, AB juga akan percaya kepada apa? Kitab-kitab Injil seperti Injil Thomas. Karena dikanonkan itu, dirumuskan dalam kanon, dalam konsili itu, sehingga Alkitab juga rumus. Karena Tritunggal itu rumus, Alkitab juga rumus. Karena hasil dari konsili. Kata Tritunggal dari konsili. Alkitab juga hasil dari konsili. Dan kemudian resiko dan dampak ketiga ketika kau mengatakan Tritunggal adalah rumus. Berarti iman rasuli yang engkau bacakan di dalam gerejamu setiap minggu itu juga rumus. Berarti kamu beriman kepada rumus. Tolong coba open minded. Ya, apakah iman rasuli juga rumusan? Rumus. Yang kau bacakan itu rumusan. Berarti imanmu hanya sebatas rumusan. Aku percaya itu rumusan. Berarti imanmu hanya sebatas rumus. Iman rumusan. Jadi saya membuka tema iman rumusan. Jatuh ini di sini. Falasi di sini. Ya, kemudian lanjutan ya. Apakah menyangkutkan karena ini semua menyangkut dengan konsili, ajaran gereja.
Ya, sekarang berbicara tentang esensi Allah. Esensi Allah. Ya, syukurlah AB tidak mempercayai bahwa Tuhan ada tiga. Kalau AB mempercayai Tuhan ada tiga, itu rusak AB. Ya, ruwet. Ya. Pertanyaan saya kepada Siapa yang ngelek? Aku yang ngelek, kawan-kawan. Aku yang apa? Aku yang keluar ya. Sorry. Pertanyaan saya kepada AB. Pertanyaan saya kepada AB ya. Pertanyaan saya kepada AB adalah esensi Allah itu kan AB bilang esensi Allah itu ada satu. Pertanyaan saya kedua, yang AB pahami tentang pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus itu apa? Tiga pribadi. Pribadi itu apa yang dimaksudkan? Ya, habis ini kalau memang apa kita saling membackup satu sama lain dalam arti kita saling mengcover satu sama lain. Kalau AB percaya pandangan AB walaupun sederhana dan kulit-kulit ya tidak masalah, kita saling membackup satu sama lain, tidak masalah karena kita menguatkan penonton di bawah. Silakan. baik. Oke, baik. Ya. Sebentar ya. Kita bikin dulu waktunya biar sportif. Terlalu satu-satu sajalah dulu. Satu-satu sajalah dulu kawan-kawan ya. Sekarang gini. Kalau tubuh Kristus itu satu, kenapa gereja banyak? Artinya dimanapun kita beribadah, kita adalah tubuh Kristus. Karena pengertian tubuh Kristus yang adalah gereja, itu kita ini bukan organisasi. Paham ya? Pengertian dari gereja itu bukan organisasi itu, tetapi tubuh kita ini. Kita lah gereja. Aku gereja, kau gereja, itu gereja. Semua umat Tuhan Yesus adalah gereja. Jadi kita tinggal di berbagai-bagai negara. Nah, maka kita mendirikan gereja kita masing-masing. Seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu ya. Jadi itulah sebabnya gereja banyak. Kalau kita dapat tak, terkadang ada gereja yang salah dan ada gereja yang benar. Menurutku gereja Katolik lah yang benar, gereja yang lain salah. Nah, coba lihat perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus di dalam perumpamaannya mengucapkan antara gandum dan ilalang itu, biarkan tumbuh bersama. Nah, kenapa banyak teman-teman ya, termasuk Bang Erka, berani menganatema gereja yang lain dengan membawa dalil gerejanya lah yang benar. Sementara Yesus mengatakan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Ayo berpikir. Kenapa Yesus tidak mengatakan cabut gandum itu, pisahkan dari ilalang itu, atau cabut ilalang itu, biar gandum itu yang tumbuh? Kenapa? Karena Yesus tidak mau kita saling menghakimi. Biarlah kita saling mengasihi. Jangan merasa dirimu benar. Tidak ada alasan untuk seseorang memegahkan diri. Paham ya? Itu perumpamaan Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Gandum dan ilalang tumbuh bersama. Biarlah Katolik dan Protestan tumbuh bersama, sama-sama mengasihi. Tanpa harus mengatakan yang satu salah, tanpa harus yang mengatakan yang satu itu benar. Karena kita sama-sama anak Tuhan Yesus. Sekalipun nanti Katolik adalah gandum, anak Batak adalah ilalang, atau sebaliknya. Halo, Yesus kan 50-50 nih. Yesus kan 50-50. Biarlah gandum dan ilalang tumbuh bersama. Supaya apa? Supaya kita jangan saling menyesatkan. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus kan. Nah, kalaupun nanti pada akhirnya gereja Katolik lah gandum, anak Batak ilalang, atau sebaliknya. Artinya jangan saling menghakimi. Kita satu tubuh dalam Kristus, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, Tritunggal adalah rumus. Ya, Tritunggal adalah rumus. Nah, kalau Tritunggal rumus berarti Alkitab itu. Tritunggal itu hasil konsili. Alkitab itu hasil konsili. Maaf. Tritunggal itu rumus karena itu buatan oleh bapak-bapak gereja. Tapi Alkitab bukan hasil dari konsili. Yang menulis kitab suci itu kan nabi terdahulu. Coba kita lihat siapa penulis kitab suci. Keluaran 24 ayat 4. Saya bukakan satu saja ya. Saya bukakan satu saja. Nah, ini dia. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Topik kita di situ saja.
bahwa kitab suci orang Kristen itu tulisan para nabi terdahulu. Musa yang menulis pertama sekali, karena nabi orang Kristen itu bisa menulis. Tidak boleh jadi nabi kalau tidak bisa menulis. Paham ya? Harus bisa baca tulis baru boleh jadi nabi, karena jadi nabi itu kan menerima firman Tuhan, maka harus menulis kan. Musa sudah bisa menulis. Jadi kitab suci orang Kristen itu bukan hasil dari konsili. Kitab suci orang Kristen itu bukan hasil dari gereja Katolik, bukan. Tetapi kitab suci orang Kristen adalah tulisan nabi terdahulu. Paham ya? Musa lah yang menuliskan pertama sekali, sudah saya tunjukkan tadi dalilnya, saudaraku. Nah, yang mengkanon bapak-bapak gereja itu gak cukup waktu ini, Bang. Atau gini deh, ku pakailah 5 menit lagi sudah, karena kan banyak kali tadi. Nanti RK Gak apa-apa, nanti bisa di waktu selanjutnya. Gak masalah. Oh, berarti ini. Oke, baik. Tentang penulisan itu dulu, tapi udah jelas ya penulisannya, bahwa kitab suci itu kan tulisan nabi terdahulu kan, bukan hasil konsili, bukan hasil dari gereja Katolik. Nah, bahwa sekali lagi kalau aku dikasih waktu sebentar ya, sabar dulu. Ini dia, kita tunjukkan aja kitab bukti yang paling pentingnya. Nah, ini dia. Aku pinjam dulu 5 menit lagi. Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu keesokan harinya dan seterusnya. Artinya kitab suci manusia itu, kitab suci orang Kristen itu bukan hasil dari Katolik, bukan hasil dari konsili, tetapi tulisan nabi terdahulu. Kanon hasil dari konsili. Artinya pengumpulannya, penyusunannya, penjilitannya yang hasil konsili. Paham ya? Penjilitannya itu yang hasil konsili. Itu dia. Baru pribadi. Pribadi itu kan sebutan manusia, saudara-saudaraku. Tentang pribadi Allah itu. Itu kan sebutan-sebutan manusia. Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Nah, apakah Allah itu pribadi? Allah itu bukan pribadi. Gitu ya. Allah itu esensi atau eksistensi, bahwa dia seorang dia ada gitulah. Tapi anak Batak, bahwa kalau kita mempelajari kitab suci, di kitab suci itu diibaratkan Allah itu pribadi, karena itu manusia yang menyebutnya. Itu kan sebutan dari manusia. Nah, baik. Yesus itulah Allah yang bisa kita lihat, saudaraku. Yesuslah Allah yang berfirman kepada Musa. Bukan Bapa. Bapa itu tidak ada yang bisa melihatnya. Bapa itu di surga. Kalau Bapa hendak berfirman kepada Musa, Yesuslah yang menyampaikannya. Bapa kita ada di surga. Kalau Bapa hendak datang ke dunia, yang datang itu Yesus. Karena Yesuslah wujud dari Bapa itu. Jadi kawan-kawan jangan dibingungkan oleh doktrin Tritunggal itu. Kalau kawan-kawan bisa memahami Tritunggal dengan baik, itu oke. Tapi kalau doktrin Tritunggal itu menyesatkanmu, atau janganlah menyesatkan, membuatmu sulit untuk mengenal Allah, jangan pakai. Contoh, aku kasih contohnya nih. Keluaran 33:11. Nah, ini dia. Kan ya. Nah. Terima kasih, saudaraku. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Ingat ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Siapa yang berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka? Yesus. Bapa kita ada di surga. Yesus itulah penyataan dari Allah itu. Kejadian 17 ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Yesus. Yesuslah Allah yang bisa dilihat.
Kejadian 18, Yesus makan dengan Tuhan makan dengan Abraham. Siapa yang makan dengan Abraham? Yesus. Yesuslah perwujudan Allah. Abraham, Yakub bergumul dengan Allah. Siapakah yang bergumul dengan Yakub? Yesus. Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 18. Coba tunjukkan kepada kawan-kawan ya. Ini dia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekali lagi ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gak ada yang melihat Allah. Jadi anak Batak, Musa itu kan melihat Tuhan. Musa kan dicatat di Alkitab kalau dia melihat. Yesuslah yang dilihatnya. Nabi-nabi terdahulu kan anak Batak melihat Tuhan. Yesuslah yang dilihatnya. Jadi Yesus itulah Allah kita yang bisa dilihat. Makanya Yesus berkata, saudaraku, mungkin ini ayat terakhir ya. Sebenarnya kalau membicarakan firman Tuhan, 10 menit sebentar ya. Ini lihat. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Itu Yesus yang ngomong. Jadi Yesuslah Allah yang bisa kita lihat. Di sorga pun nanti Yesuslah yang kita lihat. Sekali lagi ya, di sorga pun nanti Yesuslah yang kita lihat. Bukan berarti Bapa tidak ada. Bapa itu tetap ada tapi tidak bisa dilihat. Karena Yesuslah wujud Allah yang tidak kelihatan. Itu silakan. Baik. Oke. Oke, kita saling baku ini ya, dalam arti menguatkan ya, supaya Kristen di bawah ini mengerti. Ya, Tritunggal itu tidak ribet. Allah itu sederhana, divine simplicity. Siapa itu Allah? Allah sederhana. Ya. Nah, sekarang yang saya mau katakan bahwa di sini di poin pertama, anak Batak memahami bahwa esensi Allah itu bukan ada 3, tetapi esensi Allah itu ada 1. Itu betul ya. Tetapi ketika anak Batak mengatakan bahwa Bapa memiliki firman, saya ada muncul pertanyaan di sini. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu terbagi? Bukankah Tuhan itu sederhana? Divine simplicity. Itu pandangan teologis. Tuhan itu, siapa Tuhan itu? Tuhan itu sederhana, selesai. Ya, jadi kalau kita bilang Allah memiliki firman, pertanyaan saya ingin tahu pandangan teologis Abe tentang Tritunggal. Apakah Tuhan terbagi karena memiliki firman? Ya, itu pertanyaan saya. Ya, dan ketika Tuhan memiliki roh, kalau Tuhan tidak punya firman, pertanyaan gini, ketika Tuhan tidak memiliki firman, apakah dia bukan Tuhan? Kalau Tuhan tidak memiliki roh, apakah dia bukan Tuhan? Ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan. Coba ini pertanyaan filsafat. Jadi pahami dengan baik di sini ya. Ya. Supaya kita kasih pencerahan sebelum saya masuk lebih dalam lagi ya. Ya, kemudian apakah terbagi di situ ya? Di sini kita masuk ya. Saya harap AB memahami perbedaan pengkanonan kitab suci dan juga ilham Allah AB. Karena kalau tanpa pengkanonan dari bapak-bapak gereja, kita mau pakai, tidak mungkin ada kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti mungkin ada kitab tambahan lain, yaitu dalam kitab apa? Kalau bapak gereja tidak kanonkan, resikonya satu tadi saya bilang. Injil Thomas masuk, Injil agnostik masuk, Injil Basilides masuk. Makanya pentingnya pengkanonan, adanya kuasa Roh Kudus yang menjaga para bapak-bapak gereja di situ, sehingga kita tidak serampangan memakai manuskrip dari Basilides, manuskrip dari Doketisme, manuskrip dari Injil Thomas dan lain-lain. Makanya pentingnya pengkanonan. Nah, di sini ada perbedaan antara ilham. Makanya saya bilang kita pelajari Alkitab dengan baik. 2 Timotius 3 ayat 16, dan segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat, diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang benar ke dalam kebenaran. Di sini tulisan dan ilham. Ada 2 kata di situ. Ada 2 kata, yaitu terkait tulisan dan juga ilham. Ilham ini menggunakan kata apa?
Ilham ini biasanya dalam konteks itu menggunakan dalam bahasa Latin namanya inspiratio. Hembusan dalam ilmu kedokteran namanya hembusan. Hembusan ilahi. Ya, itu dituangkan kepada para rasul. Makanya kita memahami Allah menyatakan diri kepada manusia lewat bahasa manusia, lewat sejarah hidup manusia. Nah, itu yang namanya ilham. Ya, lalu para nabi, para rasul, para penulis itu menulis, itu namanya ilham, berdasarkan ilham Roh Kudus. Ya, tetapi kita juga harus memahami apa itu kanonisasi. Ya, bagaimana gereja mengenali dan menerima kitab mana yang termasuk kitab-kitab suci. Bicara kanonisasi ini ada wibawa-wibawa teks. Kita tidak boleh serampangan wibawa teks. Teks ini memiliki wibawa kanonisasi atau tidak. Kalau teks ini tidak memiliki wibawa kanonisasi, ya tidak termasuk bagian dari kanonisasi. Nah, itu pentingnya para bapak-bapak gereja. Makanya itu rumusan. Itu iman yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Tidak bisa kita serampangan di situ. Bahaya. Kalau kita serampangan di situ tidak ada indikator bahwa teks ini punya wibawa dan teks ini tidak punya wibawa, itu selesai. Kekristenan berantakan di situ. Makanya menghormatilah Bapak gereja, hormatilah mereka, hormatilah ajarannya, ikutilah ajarannya karena itu ajaran apostolik. Hormati, ya, dan ikutilah ajarannya. Nah, sekarang inspiratio dalam bahasa Latin, ya, kita masuk ke poin berikutnya. Terkait Yesus. Yesus ini adalah nama pribadi manusiawi yang dikenakan oleh Sang Anak. Ya, yang dikenakan oleh Sang Anak. Kita akan masuk ke dalam tentang kristologi, ini ilmu teologinya banyak, tapi saya coba memahami sederhana. Saya coba, Kristus, kalau kita masuk belajar teologi, namanya Kristus dalam kekekalan masa lampau, atau praeksistensi Kristus yang bertemu dengan Abraham, praeksistensi Kristus yang bertemu dengan Adam, praeksistensi Kristus, itu Kristus dalam kekekalan masa lampau. Jadi ada tipologi, ada prototipenya di situ. Ya. Oke, saya 5 menit lagi ya, supaya saya masuk ke penjelasan Tritunggal biar kita memahami dengan baik, ya. Oke lah, karena di AB juga banyak ada yang nonton, jadi kita kasih pengajaran Tritunggal. Saya harap ya kita paham. Ya. Jadi antara Kristus dan juga Kristologi dan Tritunggal itu dua hal yang berbeda yang harus kita pelajari. Tidak boleh kita sapu ratakan Tritunggal, kita tumpang tindih ke Kristologi, itu tidak bagus. Itu bisa rusak nanti. Nah, sekarang saya masuk ke dalam sebuah pengajaran, ya, pengajaran tentang Tritunggal. Kristus dan Yesus. Kristus itu gelar. Ya, gelar. Tapi ada Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, sekarang kita memahami tentang eksistensi. Saya membuat sebuah tabel seperti ini. Esensi itu apa? Esensi arti hakikat inti terdalam yang dimiliki. Ya, esensi. Jadi perbedaan istilah, ya. Menjawab esensi itu untuk menjawab apa? Makanya saya tanya, apa itu Allah? Itu pertanyaan filsafat. Apa itu Allah? Esensi untuk menjawab apa itu Allah? Apa itu Allah menunjuk pada hakikat Allah, hakoh, atau natur Allah yang satu dan tidak terbagi. Makanya tadi kalau anak Batak mengatakan bahwa roh Allah itu terbagi-bagi, karena memiliki roh, kalau memiliki firman, akan terbagi-bagi, berarti bukan bagian dari esensi Allah. Kemudian kita masuk, ya. Contohnya, Allah adalah satu. Esensi atau hakikat Allah adalah apa? Ya, dia adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Divine simplicity. Ya, Allah ya sederhana. Sesederhana itu. Kemudian kita masuk poin selanjutnya dalam sebuah konteks pribadi, personal. Pribadi Allah, 3 pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Berbicara tentang persona atau pribadi Allah itu artinya itu berbicara tentang diri yang sadar, memiliki akal, kehendak, dan relasi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki apa? Kehendak dan relasi. Jadi pribadi atau persona Allah itu untuk menjawab siapa Allah. Siapa pribadi-pribadi itu. Menunjukkan pada siapa yang memiliki hakikat ilahi. Ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai di situ dulu, kita masuk pada 2 poin dasar tentang Tritunggal. Ya,
masuk dalam esensinya, masuk dalam pribadinya. Kebanyakan orang serampangan bahwa esensi dan pribadi itu sama. Ketika kau serampangan mengatakan esensi dan pribadi itu sama, kamu akan terjerumus pada ajaran yang namanya eutikisme atau ajaran monofisit. Ajaran monofisit lagi itu yang sering mereka gunakan dalam sebab Bapa, aku melihat Bapa, kamu melihat Bapa, aku melihat Bapa. Itulah ajaran Yohanes 14 ayat 9. Mereka selalu menggunakan ayat itu dan salah menafsirkan. Makanya penting kembali pada ajaran patristik gereja. Jadi esensi ini, pribadi ini, pertanyaan saya kepada anak Batak. 3 pribadi berbeda itu seperti apa? Dan pertanyaan saya adalah, mengapa 3 pribadi itu harus dibedakan? Tidak usah jawab yang lain-lain. Saya ingin tahu yang ini. Kenapa 3 pribadi itu harus dibedakan? Kenapa 3 pribadi itu harusnya, 3 pribadi itu jangan dibeda-bedakan dong. Jadi itu pokoknya begitu. Pertanyaan saya, kenapa 3 pribadi itu harus dibedakan? Kamu mau jawab, harapan terbesar saya, ini important, sangat penting. Karena kalau pertanyaan ini tidak dijawab, kasihan orang Kristen di bawah. Kenapa satu hakikat 3 pribadi bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan? Pertanyaan saya adalah, kenapa 3 pribadi itu harus dibedakan? Satu hakikat 3 pribadi harus dibedakan. Apa dampaknya atau apa resikonya? Saya minta jawaban itu. Saya tidak mau tetek bengek yang lain. Karena pengajaran esensi kita adalah Tritunggal Maha Kudus. Karena kalau kita keluar dari pandangan Tritunggal Maha Kudus, saya pikir kita akan serampangan. Yesus yang mana? Yesus yang lain. Yesusnya saksi Yehova. Yesusnya Mormon. Mereka juga percaya Yesus. Ya udah, kita bergereja saja di Mormon. Kita bergereja saja di saksi Yehova. Inilah yang membedakan dan memisahkan kekristenan yang sejati dengan kekristenan palsu. Yang mempercayai Yesus yang lain. Karena apa? Di luar dari pandangan Tritunggal. Pertanyaan saya, ingin tahu pemahaman anak Batak. Kenapa 3 pribadi itu harus dibedakan? Simple pertanyaan. Allah itu sederhana, divine simplicity. Tapi kenapa harus dibedakan 3 pribadi itu? Persona itu. Nanti saya akan jelaskan, selanjutnya saya akan jelaskan apa itu pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus. Silakan. Baik. Oke, gitu ya. Simpel saja kawan-kawannya, sangat simpel saudaraku. Coba bikin timernya sebentar ya, aku lo bikin. Belum. Tunggu muncul dulu timernya kawan-kawannya. Sabar kawan-kawan. Slow kawan-kawannya. Lah kok lama kali? Bantu tap layar kawan-kawan. Bantu tap layar. Mulai match ulang coba. Oke, baik. Ya. Oke. Ada 3 pribadi. Kenapa harus disebutkan 3 pribadi? Kan begitu. Nah, baik. Sekarang aku jawab. Allah itu bukan pribadi. Kenapa Allah itu disebutkan pribadi? Itu sebutan dari manusia. Paham ya? Apakah itu salah? Enggak salah. Kalau kawan-kawan menganggap Allah itu pribadi, ya silakan. Karena itu sudut pandang manusia yang menyebut Allah itu pribadi. Sesungguhnya Allah itu bukan pribadi. Tetapi Allah itu melampaui segala akal. Jadi kata pribadi itu adalah pandangan manusia. Nah, berikutnya, kenapa harus dibedakan menjadi 3 pribadi? Karena itu pernah muncul di dunia. Kemunculan Allah di dunia dengan pribadi yang berbeda lah yang membuat Allah itu disimpulkan sebagai pribadi. Contoh ketika Yesus dibaptis. Yesus ada di dalam air. Roh Kudus turun berupa burung merpati. Dan ada suara yang terdengar dari surga. Wah, Tuhan ada 3. Kan seperti itu. Ada suara dari surga, Yesus sedang di dunia.
dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Sejak itulah dirumuskan Allah itu pribadi, artinya 3 pribadi. Kenapa? Karena Allah pernah menunjukkan wujudnya dengan ketiga pribadi itu, tidak dengan 4 pribadi. Hanya itu saja, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, Allah dalam rupa manusia, dan Bapa yang ada di surga. Itu makanya disebut pribadi, paham ya? Jadi bukan berarti Allah itu 3. Sekali lagi, sebutan pribadi itu adalah sebutan manusia. Karena manusia melihat Allah menyatakan dirinya ke dunia dengan ketiga pribadi itu. Bapa memiliki firman. Itu bukan aku yang mengatakan, tapi kitab suci. Yesaya 55 ayat 11. Aku akan mengutus firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu kan Tuhan yang berfirman dalam Yesaya 55 ayat 11. Bahwa Tuhan menegaskan, itu kitab para nabi loh. Tuhan menegaskan bahwa ada firman di dalam dirinya yang keluar dari mulutnya, yang bisa diutus mengerjakan segala sesuatu dan bisa kembali kepadanya. Bukan anak Batak yang ngomong itu kan Tuhan yang berfirman. Yesaya 55:11. Paham ya? Nah, makanya aku mengatakan kalau Tuhan itu memiliki firman. Yang kedua, Tuhan memiliki roh. Ya banyak sekali kejadian yang namanya 3. Bahwa Tuhan yang menyebutkan dia memiliki roh. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Artinya Tuhan berkata, rohku. Sama seperti Yesaya. Di dalam Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan memberkati aku. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan memberkati aku. Artinya ada perbedaan Tuhan dengan rohnya. Paham ya? Jadi Tuhan yang aku sembah itu memiliki roh dan memiliki firman. Itulah Tritunggal. Itu tentang 3 pribadi Allah. Sekali lagi, Allah itu bukan 3. Kata pribadi itu adalah buatan manusia. Karena Tuhan pernah menunjukkan wujudnya ke dunia dengan 3 macam itu. Yaitu ada dia yang berbicara dari surga, ada Roh Kudus yang ada di dunia berupa burung merpati, dan ada Yesus yang ada di air itu. Makanya disebut 3 pribadi itu. Bukan berarti Tuhan ada 3. Nah, kedua, kalau tidak di kanon, saya bukan tidak menghormati bapak-bapak gereja. Sebelum kitab suci itu di kanon, udah ada orang Kristen. Paham ya? Kanon pertama itu kan 325 masih, atau kanon Septuaginta itu. Nah, makanya ada Deuterokanonika. Deuterokanonika itu artinya kanon kedua. Artinya memang benar Kristen modern membutuhkan kitab suci, tapi Kristen mula-mula tanpa kitab suci. Paham ya? Bukan kita tidak menghormati gereja, bukan. Tetapi jangan jadikan kanon hasil buah karya tangan bapak-bapak gereja itu untuk membuat serasa kau yang memiliki Yesus. Gitu. Bapak memiliki roh, Bapak memiliki firman, udah 3 pribadi Allah. Kalau tidak di kanon, udah itulah. Itu yang bisa ku jawab. Kan 3 itu kan. Bapak memiliki roh dan memiliki firman, itu kitab suci yang ngomong. Kalau tidak di kanon, nggak ngaruh. Yang ketiga tentang mengapa harus dibedakan. Mengapa harus dibedakan 3 pribadi itu? Karena Tuhan pernah menyatakan dirinya secara serentak dengan ketiga pribadi itu. Itu makanya manusia merumuskan untuk membedakannya. Itu loh saudaraku. Baik. Baik, KB. Ini tentang pribadi. Ini persona. Ya, 3 pribadi. KB, ketika kamu nggak menggunakan kata 3 pribadi dalam satu hakikat, 3 pribadi itu, saya pikir kekristenan bakal rusak, KB. Maka dari itu, memang sudah jauh hari Santo Ignatius dari Antioquia itu memisahkan kata Katolik dengan Kristen. Karena begini, ketika kau tidak menggunakan, saya tanya dampaknya. Ketika kamu tidak menggunakan 3 pribadi itu, kamu rusak di situ, AB. Hancur berantakan kekristenan. Banyak denominasi berkeliaran mengatakan ini paling benar, itu paling benar, itu paling benar.
Rusak kekristenan ini. Nah sekarang kita bicara tentang kata persona dalam Tritunggal Maha Kudus, 3 pribadi. Dipakai untuk menjelaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang sungguh berbeda tapi memiliki satu hakikat ilahi. Ya, artinya dalam bahasa Latin namanya una substansi, tres persona. Sehingga ada istilah una substansi, tres persona. Ya, artinya substansi atau esensi ilahi. Tadi saya sudah menjelaskan, bahkan saya membuat sebuah bagan, Abi. Ya, esensi itu untuk menjawab apa itu Allah. Tetapi kalau bicara persona, itu bicara tentang siapa dari 3 pribadi ini. Jadi persona dalam pemahaman Tritunggal itu menjawab siapa. Siapa 3 pribadi ini yang bisa dibedakan, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan dari esensi itu. Jadi kalau kamu menolak kata persona, kata pribadi kau tolak, rusak kekristenan. Jadi apa? Monofisit eutikisme. Oneness. Jesus only langsung di situ. Makanya pentingnya kata apa? Makanya saya sudah mengatakan ini. Saya bahkan membuat sebuah bagan, AB. Bagan yang saya buat ini, ya, oke, saya buat sebuah bagan. Oke, saya buat bagan. Bagan penting. Buat dulu teman-teman. Kali 4, kali 3 nih. Ya. Kali 3 nih teman-teman ya. Apa maksud kata pribadi dalam Tritunggal? Apa itu Allah? Sabar ya. Apa itu Allah? Ya, apa itu Allah? Ya, wait. Apa itu Allah? Allah itu menjawab siapa? Apa? Ya, menjawab apa? Satu hakikat, tetapi pribadi itu berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa? Untuk menjawab siapa? Persona itu untuk menjawab siapa 3 pribadi itu. Kalau kau gunakan di situ. Makanya ketika kita berbicara tentang persona, ya, kita bicara tentang persona. Bapa bukan anak. Ada tapi persona juga berbicara tentang relasi. 3 pribadi itu. Kalau pribadi kau buang berarti tidak ada relasi dari 3 pribadi itu. Resikonya apa? Monofisit. Jesus only, oneness. Ya, itu pasti. Ya, coba kamu silakan tafsirkan Alkitab tentang siapa Allah tanpa 3 pribadi. Saya ingin tantang siapapun. Saya menantang kekristenan manapun yang menjelaskan Allah, siapa Allah, tidak menggunakan pribadi, 3 pribadi. Saya tantang. Silakan. Saya tantang itu. Bisa nggak kamu menjelaskan Allah tanpa pribadi? Nanti kita main logika di situ. Rusak. Nanti kita lihat dampaknya di situ ya. Ya. Dampaknya sangat fatal. Sangat fatal. Nah sekarang, Bapa bukan anak. Dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, Yesus berbicara kepada Bapa. Engkau, ya, ini bicara relasi, perikoresis. Dari pribadi pertama kepada pribadi kedua. Yang berhubung dengan Yohanes 17. Permuliakanlah aku ya Bapa, sejak dunia ini belum dijadikan. Itu relasi. Relasi kasih kekal dari Bapa kepada Putra, kepada Roh Kudus. Itulah Allah yang kasih. Karena ketiga pribadi persona ini memiliki relasi yang saling mendiami satu sama lain. Itulah Tritunggal. Ya. Jadi Alkitab membedakan pekerjaan ketiganya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, Bapa memilih anak menebus, Roh Kudus memeteraikan dan karya keselamatan yang satu. Selesai, itu Tritunggal. Tapi mau lebih dalam lagi kita main. Filsafatnya boleh. Baik. Silakan. Oke, ya saya tidak akan menggunakan kata pribadi. Simpan untukmu kata pribadi itu. Gitu loh. Saya tetap bisa menjelaskan Allah yang Tritunggal tanpa menggunakan kata pribadi itu. Tres persona itu hanya buatan yang dirumuskan oleh manusia. Katakanlah bapak-bapak gereja, benar yang sangat kita hormati. Bukan berarti setiap dekrit yang dikeluarkan oleh bapak-bapak gereja itu menjadi simbol iman kita. Bukan. Ingat ya, tres persona simpan untukmu saja. Baik.
Allah yang aku sembah adalah Allah yang satu, yang memiliki firman dan memiliki roh. Sekali lagi, Allah yang aku sembah adalah Allah yang satu, yang memiliki firman dan memiliki roh. Dari mana itu aku dapatkan? Dari kitab suci. Di mana Allah memiliki roh? Atau di mana Allah itu satu? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan kita itu Esa, Allah yang Esa. Paham ya? Jadi Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang Esa, yang memiliki roh dan yang memiliki firman. Nah, Allah yang Esa udah dapat, Allah memiliki roh, Kejadian 6 ayat 3. Bahwa Allah sendiri yang berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti Tuhan menegaskan dia punya roh. Bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang Esa, yang memiliki roh. 1 Samuel 16 ayat 13. Roh Tuhan, ada kata roh Tuhan. Berarti Tuhan yang Esa memiliki roh. Fix ya. Yang kedua, Tuhan memiliki firman. Yesaya 55 ayat 11. Aku akan mengutus firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu yang tertulis. Bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia memiliki firman. Dan firman yang ada di dalam dirinya bisa diutus. Makanya Yesus disebut utusan. Jadi sekali lagi saudaraku, Allah yang aku sembah adalah Allah yang satu, yang memiliki roh dan yang memiliki firman. Titik. Ya, pinggirkan saja tres personamu itu. Udah ya, jelas ya? Baik. Berikutnya. Una substansia, tres persona. Misalkan begini. Aku sudah mengatakan tadi, kalau ada yang mengatakan 3 pribadi, ya itu nggak salah. Karena itu kan pandangan manusia bahwa Allah itu pribadi-pribadi kan. Ketika Allah menyatakan dirinya ketika Yesus dibaptis, bahwa ketiga pribadi itu muncul. Kalau di dalam perjanjian lama, 2 pribadi itu yang sering muncul, yaitu antara Allah yang Esa dengan rohnya yang kudus. Tetapi ketika Yesus dibaptis, ketiga pribadi itu muncul, makanya manusia menyebut pribadi-pribadi. Kan begitu. Nggak salah, nggak masalah. Tidak salah, tapi jangan salahkan orang yang tidak menyebut pribadi. Termasuk tres persona itu. Silakan kau imani Tritunggal. Bahwa Tritunggal itu adalah doktrin yang benar. Tapi jangan paksakan orang harus mengimani doktrin itu. Tentang uno substansia, tres persona itu. Paham ya? Anak Batak tidak pernah mengatakan doktrin Tritunggal itu salah. Bahkan aku percaya Allah itu Tritunggal. Tapi tidak punya hak kita untuk memaksakan semua orang Kristen harus mengimani doktrin Tritunggal gitu. Sebab orang Kristen itu bukan robot. Kalau doktrin Tritunggal itu memudahkanmu untuk mengenal Allah, silakan. Kalau menyulitkanmu, pinggirkan. Itu maksudnya. Kenapa Tritunggal itu harus dibuat? Nah, kan itu kan karena kitab suci yang mengatakan kau hanya percaya satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi memang tidak cukup hanya percaya Allah itu satu saja. Itu tidak cukup dalam iman Kristen. Kalau setan-setan dan penyembah setan, oke. Hanya percaya satu Allah saja, tapi mereka kan gemetar. Coba jelaskan Allahmu yang satu itu. Mereka kan gemetar, nggak bisa menjelaskan. Jadi Tritunggal itu adalah penjelasan tentang kebagaimanaan Allah yang satu itu. Jadi Tritunggal itu hanya sebatas penjelasan saja. Sekarang pertanyaanku. Mengenai tentang tres persona di dalam satu substansi kealahan itu. Gitu. Apakah di surga Allah itu tres persona? Ada berapa tahta Allah di surga? Apakah ada 3? Atau ketiga persona ini satu tahta, pangku-pangkuan gitu? Makanya orang yang menyebut Allah itu 3 pribadi akan terjebak. Itu pertanyaanku, apakah di surga Allah itu 3 pribadi? Bagaimana posisi dengan tahta itu di surga? Apakah ada 3 tahta?
atau satu tahta pangku-pangkuan? Itu silakan. Apakah anak Batak hanya percaya satu tahta? Enggak, aku menanyakan kepadamu dulu. Coba tanding ulang dari situ. Oke, baik ya. Ini yang saya bilang rusak kekristenan di sini anak Batak. Jadi ketika anak Batak bisa mute. Ini yang saya bilang ya anak Batak ya. Ketika kamu menanyakan tentang tahta ya, tentang tahta Allah ya, tentang tahta Allah. Saya jawab dulu itu ya. Ya, saya jawab pertanyaan baru saya menjabarkan ya. Jadi apakah harus pangku-pangkuan gitu? Ya, jadi anak Batak. Dalam poin pertama, berapa tahta di surga? Poin pertama, Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 3. Itu berkata tentang tahta Allah. Poin kedua, ya, dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 berbicara tentang tahta sang anak. Ya, Markus pasal 16 ayat 19. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Poin keempat, ya, Wahyu 22 ayat 1. Ada tahta Allah dan tahta anak domba. 4 poin yang dijabarkan dalam Alkitab. Pertanyaan balik saya. Apakah ada 4 tahta? Ya, dijawab tuh, dicatat, note it. Ya. Ya, saya langsung jawab pertanyaanmu. Kamu tanya, saya langsung jawab. Kemudian, anak Batak. Ya. Saya melihat ketika kamu menjabarkan tentang Allah, bahwa Allah memiliki firman, memiliki roh. Tadi saya bertanya di awal. Jadi kalau tanpa firman, dia bukan Allah. Tanpa roh, dia bukan Allah. Ya. Nah ini pemahaman, makanya kalau kita buka dalam pemahaman Thomas Aquinas itu, divine simplicity. Atau dari mana? Dari mana? Pemahaman siapa? Agustinus. Ya, tentang divine simplicity, kesederhanaan Allah. Jadi anak Batak tidak memahami yang namanya divine simplicity itu. Ya. Divine simplicity itu namanya kesederhanaan ilahi. Ya. Ini sebuah doktrin klasik ya. Allah tidak, jadi pemahaman Allah memiliki roh, Allah memiliki firman. Kalau tidak memiliki roh, tidak memiliki firman, berarti bukan Allah yang esa. Berarti kamu sedang menyusun-nyusunkan Allah di sini. Jadi Allah tersusun. Jadi kalau Allah tidak memiliki firman, dia bukan Allah. Berarti kamu sedang menyusun Allah di sini. Ya, dalam konteks Tritunggal, kalau kita mengkerucut dalam pemahaman Tritunggal Maha Kudus, Allah tidak terdiri dari bagian dan kau susun-susun di situ. Sehingga sepertiga itu Bapa, sepertiga itu Anak, sepertiga itu adalah Roh Kudus. Karena Allah tanpa firman bukan Allah. Berarti Allah sepertiga Bapa, sepertiga firman. Dia harus memiliki firman baru dikatakan Allah. Dia harus memiliki roh baru dikatakan Allah. Berarti ini bukan kesederhanaan ilahi lagi atau divine simplicity lagi. Kalau orang yang belajar teologi, dia memahami ini dengan baik. Sehingga dia menjelaskan Tritunggal yang sederhana. Allah itu siapa? Allah itu sederhana, selesai. Tidak perlu kita bilang, oh kalau tidak punya firman dia bukan Allah. Bukan begitu. Ya. Jadi Bapa sepenuhnya Allah, Sang Putra sepenuhnya Allah, Sang Roh Kudus sepenuhnya Allah. Namun tetap satu Allah, bukan tiga Allah. Karena esensi dari Allah itu. Ya. Karena Allah tidak sekedar memiliki. Saya ulangi lagi. Karena kamu menggunakan kata memiliki. Allah tidak sekedar memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Allah tidak sekedar memiliki kebaikan. Allah adalah baik. Jadi kalau bilang memiliki, Allah tidak Allah itu rusak itu. Artinya jatuh pada ajaran Arianisme, saksi Jehovah. Karena kamu membagi-bagikan Allah. Karena Allah tanpa firman bukan Allah yang esa. Ya. Karena itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hubungannya dengan Tritunggal Allah, divine simplicity. Allah berbicara tentang Allah ini seperti apa? Allah adalah kasih. Ya, karena kasih Allah begitu besar. Perlunya substansi, pribadi, hipostasis dialirkan dari pribadi pertama. Yohanes 17 ayat 20. Dari Sang Bapa dialirkan kepada Sang Putra. Sang Putra itu pribadi atau bukan? Jadi persona itu berbicara tentang relasi dari pribadi pertama dengan pribadi kedua. Makanya digunakan una substansi.
tres persona. Persona itu bicara tentang relasi dari Sang Bapa kepada Sang Putra, dialirkan kasih kepada Sang Roh Kudus. Itu adalah Allah adalah kasih. Bicara tentang relasi kasih, bicara tentang perikoresis, saling mengisi. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa bersaksi tentang aku bersaksi tentang Bapa. Kamu harus terima tres persona. Silakan. Coba kita bikin dulu match-nya dulu. Berapa tahtanya dari jawabannya? Berapa tahtanya tadi ya? Aku kurang jelas tadi. Coba kita tanding ulang dulu ya. Karena memang di sini pun agak berisi kawan-kawan ya. Coba aku tanya dulu kawan-kawan di kolom komentar. Berapa tahtanya dari jawabannya? Sepertinya aku tidak ada mendengar ya. Tadi yang aku tanya, berapa tahta Allah di surga? Apakah tres persona ini 3 tahta atau 1 tahta pangku-pangkuan? Berapa tahtanya dari jawabannya? 4 tahta. Sorry, jangan stromen argumen. Saya nggak bilang 4 tahta. Enggak, aku menanyakan sama berapa tahtanya gitu. Jangan debat kayak begitu anak Batak. Kalau kamu mau debat seperti itu saya bisa. Tadi pertanyaan. So, wait. Jangan stromen argumen. Saya tidak suka kalau mau debat. Kenapa lari? Kenapa seperti itu? Masuk lagi. Sabar anak Batak. Jangan stromen argumen. Masuk lagi. Kenapa seperti itu? Masuk lagi. Sabar. Jangan stromen argumen anak Batak. Saya tidak suka stromen argumen kalau debat. Loh, aku mempertanyakan loh. Berapa tahtanya jawabanmu? Saya menjabarkan dalam beberapa Alkitab, dalam beberapa ayat Alkitab. Lalu saya memberikan pertanyaan, memberikan pertanyaan filsafat balik. Apakah dari 4 ayat ini ada 4 tahta? Nanti aku jawab berapa tahta, aku jawab. Maksudnya kalau kamu mau, sekarang kalau kamu bilang 4 tahta, tadi saya mau bertanya di awal, ada berapa tahta? Menurutmu, kamu bilang, ya udah kamu jawab dulu. Saya fair loh. Aku nggak ada dengar. Saya fair loh anak Batak. Ketika tadi saya tanya kamu, anak Batak menurut Alkitab itu berapa tahta? Kamu bilang, ya udah jawab dulu. Oke lah, saya fair. Saya jawab. Aku belum jawab loh. Ya udah, saya desak kayak kamu nggak? Enggak kan? Iya, ini aku mau jawab sekarang. Jadi ketika kamu melakukan ini, kamu melakukan stromen argumen anak Batak. Karena aku mempertanyakan. Oke, sekarang saya tanya, ada berapa tahta anak Batak? Iya, ini mau aku jawab giliranku. Jawab pakai Alkitab. Sekarang tektokan. Saya suka tektokan. Tektokan aja. Biar gak ada stromen argumen. Ya sudah, berapa tahta Tuhan itu? Tunjukkan ada berapa tahta dalam Alkitab. Silakan. Iya, aku jawab. Kan udah lebih dulu aku menanyakan kepada. Langsung saja. 1 atau 2? 1 tahta. Tunjukkan dalilnya. 1 tahta. Tunjukkan dalil Alkitab. Tunjukkan dalil dalam Alkitab. Menurutmu berapa tahta? Saya minta dalil dalam Alkitab. Ya saya siap tunjukkan bahwa Yesus lah yang Coba bertahta tunjukkan di surga. sekarang 1 tahta. Silakan tunjukkan dalil dalam Alkitab. Sebentar ya. Sebentar, slow. Kamu mau mengatakan berapa tahta rupanya? Silakan. Kita tektokan. Oke. Dalil dulu. Kamu mau mengatakan berapa tahta, saudaraku? Silakan. Ya. Wahyu 6 ayat 5 ya. Sebentar. 1 tahta di surga itu 1 tahta, saudaraku, bukan 2 tahta ya. Nah, ini dia. Sebentar, coba kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini dia. Ini dia. Nah. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air di kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi tahta Allah dan tahta anak domba itu adalah satu tahtanya Allah kita di surga RK. Paham ya? Makanya Tuhan Yesus, makanya selalu kukatakan kepada kawan-kawan, yang melihat Yesus sudah melihat Allah. Bagaimana dalam Wahyu 4 ayat 4 yang mengatakan ada 20 tahta di sekeliling tahta Allah? Itu tahta tua yang lain. Ini kita berbicara tentang tres persona loh. Kenapa kau lari ke Bagaimana tahta
tua. Oke, sang anak itu Allah bukan? Sebentar dulu. Kau lari Wait, ke sang anak itu Allah bukan? Sebentar, dengarkan dulu RK. Sebentar ya, ini dia. Memang banyak tahta di surga, tapi yang kita bicarakan adalah Banyak tahta di surga. Kenapa kau bilang satu tahta? nah, kita membicarakan tentang tres persona itu loh. Wih, Oke, kok jadi tres alibi, persona. ya? Kalau tres persona Kenapa berarti jadi sang alibi? tres persona berarti sang putra itu termasuk Allah bukan? Sebentar ya, slow. Sang putra adalah Allah bukan? Sebentar, sabar dulu. Nah kan. Sabar. Tengok ini ya. Banyak tahta di surga, tapi yang kita bicarakan adalah tres persona gitu loh. Coba kawan-kawan tatap layar dulu kawan-kawan, biar kelihatan dulu layar tuh. Aduh, kok jadi bermain alibi saudaraku RK ini. Dan sekeliling tahta itu, coba kawan-kawan tatap layar dulu kawan-kawan. Tatap layar dulu. Oke, ini dia ya. Udah cukup dulu segitu. Jangan dulu tutupi gambarku. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi banyak tahta di sorga. Tetapi tahta yang sedang kita bahas adalah tahta Allah atau tres persona itu. Oke. Apakah ada dua tahta, yaitu tahta Bapa dan tahta Yesus, atau tahta Roh Kudus? Kan itu yang kita bahas, saudara RK. Bukan soal tahta 24. Pertanyaannya? Tres persona. Pertanyaannya? Berapa tahta Allah di surga? Tres persona, ingat. Tres persona. Uno substansi, tres persona. Oke, Tritunggal una substansi tres persona, Tritunggal. Berarti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Iya, berapa tahtanya itu Oke. di surga? Sekarang dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 mengatakan ada tahta Allah dan tahta anak domba. Pertanyaan saya, anak domba ini Allah bukan? Saja, RK. Anak domba, anak domba ini Allah atau bukan? Iya, itulah Yesus. Oke, kenapa dalam Wahyu 22 mengatakan ada tahta anak domba? Ya, itulah tahta Yesus. Apakah Allah hanya Bapa? Karena Yesus itu adalah Allah kita, Allah yang bisa dilihat. Pertanyaan saya, apakah Allah hanya Bapa? Bapa itu roh, Yesus itu wujudnya. Jadi di sorga kita hanya melihat Yesus saja. Bukan berarti Bapa yang ada. Bapa itu tidak akan kita lihat. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Oke, sekarang di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 mengatakan tahta anak domba. Anak domba itu sang Bapa atau Yesus? Yesus. Yesus. Sekarang dalam Wahyu 22 juga ada tahta Allah. Allah itu siapa? Yesus itulah Allah. Yesus itulah Berarti Allah Bapa kita. bukan Allah. Bapa itu tidak bisa dilihat, RK. Kalau Bapa tidak bisa lihat, kalau Bapa tidak bola balik sebentar. logikanya, Sebentar, ya. kalau Bapa tidak bisa dilihat, kenapa dikatakan ada tahta Allah dalam Wahyu 22? Allah di situ bukan merujuk kepada Bapa, merujuk kepada Yesus. Karena Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Ini RK lihat. Bantu tatap layar kawan-kawan. Jangan kawan-kawan pikir di surga itu ada dua Tuhan. Jangan saudaraku, apalagi tiga. Coba tatap layar dulu sedikit kawan-kawan. Bantu kawan-kawan tatap layar dulu. Bantu tatap layar ya, biar kelihatan gambarku. Oke lah, udah kelihatannya itu, karena jauh kali selisihnya. Coba ini ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi saudaraku, Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau kalian mau melihat Bapa, lihat Yesus. Pertanyaan Yesus saya, wujud dari sang Bapa itu. pertanyaan saya, sang Bapa dan sang anak sama dalam kodratnya enggak? Dalam kodratnya sebagai Allah, kodrat ilahi sama. Sama, pribadinya berbeda. Sama. Materinya tidak berbeda. Sebab Allah itu bukan materi esensi, dia Allah yang satu, Allah yang esa. Yesus itulah Allah yang bisa kita lihat. Contoh gini, coba lihat aku. Yang kau lihat ini tubuhku. Di dalam tubuhku ini ada jiwa dan rohku. Bukan berarti aku ada 3 orang, saudaraku. Ya, yang kau lihat ini tubuhku. Di dalam tubuhku ini ada jiwa dan roh. Bukan berarti aku ada 3 orang. Bukan berarti rohku tidak ada. Bukan berarti jiwaku tidak ada. Nah, makanya ku bilang, mengenal Allah pun belum bisa ya. Kayak mana lah saudaraku? Kayak mana? Bang Erga?
Ya. Jadi gini, Bro. Ya, jadi gini, ya. Iya. Ketika Silakan, silakan. kamu ketika kita berbicara tentang tres persona dan kamu menolak kata-kata pribadi dalam Tritunggal itu, saya memberikan sebuah pertanyaan dalam Wahyu 22 tadi. Oke. Karena kau menolak, sabar, saya melakukan sebuah yang namanya komparasi. Dan kamu masuk jebakan Batman saya di sini, anak Batak. Oke, silakan lanjut. Kamu menolak kata pribadi, tetapi dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3, di situ mengatakan tahta Allah dan kata dan itu konjungsi, penghubung dan akta anak domba. Kalau kau bilang di situ mengatakan hanya satu, maaf. Ya, berarti tidak perlu ada konjungsi di situ. Baik. Hapus Boleh aja dijawab? Alkitab. Boleh ku jawab? Silakan. Oke, ada kata penghubung di situ, tetapi bukan Bapa dan anak domba, tetapi Allah dan anak domba. Artinya Yesus itulah Allah, saudaraku. Kenapa di situ tidak menggunakan kata Bapa? Sekalipun di situ ada garis penghubung. Kenapa di situ tidak menggunakan kata Bapa, tetapi menggunakan kata Allah, karena Yesus itu adalah Allah. Itu jawabannya, saudaraku. Jadi di sorga itu hanya ada satu takhta. Hanya ada satu takhta di sorga, saudaraku. Jangan kalian percaya di sorga ada dua takhta. Kan RK mau mengatakan di sorga dua takhta, kan? Benar. Saya nggak ngomong, jangan stromin argumen dong. Nah, jadi menurutmu berapa takhta di sorga? Saya sedang membawakan dalil dalam Wahyu 22. Iya, maksud menurut yang dalil yang kau pelajari, ada berapa takhta Allah di sorga? 3 pribadi, 1 hakikat itu otoritasnya ada 3 atau 1? Berapa tahta Allah di sorga, titik? Karena bicara tahta berbicara otoritas. Iya, berapa otoritas Allah di sorga, titik? Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Betul. Iya, dalam Tiga-tiganya satu esensi Allah. Tiga-tiganya otoritas atau tidak? Aduh. Udah jelaskan lah, Bang. Abang dulu menjelaskan dulu lah. Udah untuk abang. Saya pingin logika, ada logika dengan tektokan. Tiga-tiganya itu berotoritas. Udah gini saja lah. Habiskanlah waktumu ini. Coba jelaskanlah dulu. 10 menit atau 15 menit. Jelaskan dulu berapa tahta Allah di surga. Silakan. Brother, gini. Saya itu lebih suka tektokan sebenarnya, ya. Kenapa? Oke. Sekarang gini. Ya kalau mau nyambung, saya tanya, berapa otoritas di surga? Otoritas itu berbicara tentang tahta, kan satu. Otoritas Yesus lah di surga. Apa yang dikerjakan Yesus, Bapa lah yang mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa, Yesus lah yang mengerjakannya. Makanya berarti 3 Tuhan. Tiga Tuhan. Oke, 3 Tuhan, 1 otoritas. Bukan 3 Tuhan, saudaraku. Makanya aku bilang istilah persona itu, tres persona itu ketika di dunia Tuhan menyatakan dia dalam tres persona itu. Maka aku nggak setuju persona itu di sorga. Karena di sorga bukan ukuran manusia lagi, tetapi sudah ukuran Tuhan. Aku tidak melarang ada manusia yang mengatakan tres persona, tetapi di dunia, karena itu ukuran manusia. Di sorga kan bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, tahta Allah di sorga cuma satu, tahta Yesus Kristus. Itulah tahta Bapa. Sebab siapa yang mau melihat Bapa, ia melihat Yesus. Jelas ya, aku jawab ya, satu tahta. Sekarang kutanya kau, berapa tahta Allah di surga? 1 otoritas, 1 tahta dalam 3 pribadi, 1 hakikat. Berarti ada 3 pribadi Allah di surga. 3 pribadi berbicara tentang relasi. Sekarang Imam Agung itu di surga sekarang. Sebentar dulu, berarti ada 3 Allah di surga gitu. Saya tidak bilang 3 Allah seperti Edis bilang 3 Tuhan. Jadi berapa? 3 berapanya? 1 Allah. 1 tahta. 1 tahta otoritas. Karena tahta berbicara Pangku-pangkuan di otoritas. tahta itu 3-3-nya. Saya tidak berbicara 3-3 pangku-pangkuan begitu. Loh, jadi kayak mananya? Aduh, sekarang, karena gini, karena anak Batak, kamu sabar, karena kamu tidak memahami yang namanya. Sekarang pertanyaan saya, kamu paham atau enggak? Kenapa Allah disebut sebagai Bapa dalam konteks Bani Israel? Karena Bapa itu gambaran dari orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Makanya Allah itu disebut Bapa. Dalil? Yesus itu pun boleh kita sebut Bapa. Kalau hanya berdasarkan konteks Ibrani saja. Dalil? Yesus disebut sebagai? Yesus itu Bapa kita. Bapa yang mana? Bapa yang dalam konteks Yahudi
sebagai Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa dibilang Dalil? Bapak Tuhannya orang Yahudi menjadi Sola Bapak? scriptura. Sola Iya, scriptura. benar, sola scriptura. Mana dalilnya? Kenapa? Oke, Mana sebentar. dalilnya? Sebentar, aku tunjukkan kalau aku berdasarkan dalil ya. Silakan. Sebentar. Sebentar ya. Keluaran 4 ayat 22 itu kalau nggak salah ya, sabar ya. Nah, ini dia. Kawan-kawan, jangan sampai tertutup gambarku ya. Nah, ini dia. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Nah, jadi Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Maka orang Israel menyebut Tuhan itu bapaknya. Itu dasar Alkitabnya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman bahwa Israel itu adalah anaknya, maka orang Israel menyebut dia bapak atau abah. Sabar. Itu Mau diralat gak Israel disebut sebagai anak Allah? kitab suci yang menuliskan, saudaraku. Anak Allah atau yang sulung? Anak sulung Allah. Anak sulung Allah. Kenapa Israel Jangan dikatakan tertulis, sebagai coba anak ya. sulung Allah sehingga Allah dipanggil sebagai bapa dan memiliki satu otoritas? Iya, karena Tuhan yang memberitahukan loh. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Anakku bukan anak Allah. Ku di situ siapa? Anakku, ku itu adalah Allah. Ya sudah, berarti anakku, kata Allah berarti kan anak Allah. Anak Allah dalam konteks seperti apa? Maksudnya kayak mana? Nggak ngerti. Yesus juga anak Allah. Apakah Israel sama dengan Yesus? Beda itu anak. Makanya dikatakan kita pun anak-anak Allah. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Sebentar ya, Yohanes 1 ayat 12, saudaraku. Ini dia. Kita pun anak Allah. Ini ya. Ini dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi aku pun anak-anak Allah. Tapi Yesus anak Allah, artinya Yesus anak tunggal Allah gitu. Yesus disebut anak Allah karena Yesus itu berasal dari surga turun ke dunia. Iblis pun disebut anak Allah. Kenapa Yesus percaya dikatakan tidak? anak? Ya, karena Yesus berasal dari surga. Istilah anak Allah kan sebutan manusia. Sebutan Allah kan anak manusia. Paham ya? Yesus disebut anak Allah. Siapa yang menyebut Yesus anak Allah? Manusia. Kenapa Yesus itu disebut anak Allah? Sabar, Yesus disebut anak. Sabar, kamu udah salah anak Batak. Kamu mengatakan Yesus dari surga. Siapa yang menyebut Yesus dari anak manusia? Dari manusia yang menyebut Yesus anak Allah. Ada dua sebutan Yesus. Waduh. Yang pertama, kamu anak Batak ini. dengarkan dulu. Ada Mazmur dua 2 ayat 7 itu sebutan dari surga atau dari dunia? Makanya aku bilang ada dua sebutan untuk Yesus. Makanya dengarkan dulu. Baik, yang silakan. pertama, sebutan Yesus itu yang pertama adalah anak Allah. Gitu ya. Siapa yang menyebut anak Allah? Manusia. Kenapa manusia menyebut Yesus anak Allah? Karena begitulah paham manusia. Setiap sesuatu yang turun dari sorga itu akan disebut anak Allah. Bang. Jadi dalam sudut pandang manusia, Yesus itu anak Allah. Bro, Dalam ketika sudut Yesus pandang menyebut dirinya sebagai anak Allah, anak manusia, itu ditolak sama orang Yahudi, anak Batak. Makanya mereka tidak percaya Yesus. Yang Tetapi mengatakan orang Yesus Yahudi sebagai yang anak tidak manusia menolak, itu kan percaya adalah kepadanya. Allah bisa. sendiri. Ibrani Kita tidak 1 bisa paksakan semua orang harus percaya, saudaraku. Kita tidak bisa paksakan Waduh. semua orang harus percaya Yesus anak Allah. Nggak bisa kita paksa itu. Makanya orang Yahudi tidak percaya lalu menganiaya Yesus. Yang mengatakan Artinya Yesus Yesus anak Allah itu adalah manusia atau Allah? Sebutan itu kan sebutan manusia anak Allah. Kalau Siapa sebutan yang Allah, manusia. siapa yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, anak manusia? Oke, Petrus. Petrus. Oke, benar atau Oke. tidak?
Betul. Oke. Tetapi Boleh aku sebelum jelaskan dulu? Petrus Boleh. menyebut itu, apa kalau Petrus yang menyebut berarti sebutan anak Allah itu tidak kekal? Bukan tidak kekal. Bukan tidak kekal, saudaraku. Tetapi banyak sebutan untuk Yesus. Pertanyaan saya, gini, Ya. sebutan Petrus memanggil Yesus sebagai anak Allah pada saat itu saja atau Kekal. sebelumnya? Kekal, tapi sebutan untuk Yesus bukan hanya anak Allah saja. Banyak sebutan untuk Yesus. Yang pertama, dia disebut Immanuel. Artinya Allah beserta Saya kita. lagi berbicara anak Allah. Dengarkan dulu. Jangan dengarkan lari dulu. ke Immanuel, lari ke anak Allah. Kita kan berbicara tentang sebutan untuk Yesus, saudaraku. Ya, sebutan Yesus dalam konteks kita diversikan lebih Dalam sempit konteks tentang manusia anak kan? Allah. Dalam konteks kemanusiaannya kan? Apakah anak Allah kekal? Anak Allah kekal. Oke, Sang Bapa kekal? Sang Bapa kekal. Sang Roh Kudus kekal? Sang Roh Kudus kekal. Oke. Udah. Jadi bagaimana kau memahami bahwa ketiganya ini berbeda-beda? Baik, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dari mana kau mendapatkan istilah itu? Dari kitab suci di dalam Kejadian 6 ayat 3. Coba kita lihat ya, Kejadian 6 ayat 3. Sebentar. Coba ku tunjukkan saudaraku ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti ada roh Tuhan yang tinggal di dalam diri manusia. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Nah, ini dia. Apa kata Yesaya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Ingat, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku. Berarti bisa dibedakan dong. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kalau Tuhan dengan roh Tuhan tidak berbeda, kenapa Yesaya nggak bilang gini? Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku. Kenapa Yesaya nggak bilang gitu? Ya, Tapi karena Yesaya berkata, Alkitab tidak mengajarkan oneness. artinya bisa dibedakan dari kitab suci kita ketahui kan? Ya. Menggunakan ya di sudah. situ relasi atau tidak? Ada relasi itu kan ada ketika ada komunikasi itu saudaraku. Nah, itulah yang saya katakan, relasi itulah yang di dalam sebuah strong pemahaman Tritunggal, relasi inilah yang dikatakan sebagai persona anak Batak. Tres persona, 3 relasi, 3 pribadi. Makanya ini sebuah sudut pandang grammarnya. Oke. Sepakat atau tidak di situ? Simpel saja. Oke, berarti Sepakat gak relasi itu adalah persona? persona itu Adalah relasi karena grammarnya. Tapi relasi itu bukan persona. Bedakan saudara. Bagaimana kau mengatakan bahwa relasi bukan persona? Ya, relasi itu hubungan, persona itu pribadi. Sebenarnya berbicara tentang persona itu berbicara tentang cara Allah menyatakan diri kepada manusia dalam relasi Tritunggal Maha Kudus itu. Menurutmu kan begitu. Bukan menurut Kalau saya. menurut rumus, sebentar kita menurut Yohanes rumus. 17 ayat 20 sampai 24. Sebentar, dengarkan dulu. Ya kan Dengarkan saya dulu. juga menjelaskan kan. Oke, kau jelaskan, silakan. Saya persilakan dengan normal. Baik. Saya persilakan dengan normal. Ya. Ini kita berbicara tentang relasi anak Batak. Oke. Relasi tentang Tritunggal, contohnya di dalam Tritunggal Maha Kudus ya, kita berbicara dalam relasi ini ya. Yohanes 17. Kamu bisa memahami ini bicara tentang tres persona, relasi itu. Ini kalau kamu nggak memahami relasi ini rusak total di sini. Ya. Nih, inilah yang berbicara tentang Allah itu kasih. Itu karena apa nih? Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan. Yang engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Sang Bapa atau Yesus? Berikan kepadaku. Ku ini siapa? Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, ini berbicara tentang ayat 23. Dan aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya aku di dalam aku, engkau di dalam aku. Nah, ini relasi.
relasi dari pribadi pertama sang Bapa kepada pribadi kedua. Aliran kasih yang kekal dari pribadi pertama, hipostasis pertama, kepada hipostasis kedua, yaitu sang Putra. Inilah aliran kasih yang di dalam Tritunggal itu. Aliran kasih yang memiliki relasi itu, itulah yang dikatakan sebagai persona. Karena ada perikoresis di dalamnya, saling mendiami. Jadi kamu harus menerima persona itu, karena itu definisi yang tepat untuk menggambarkan siapa dan apa Allah itu. Silakan. Oke, baik. Ya sudahlah Bang RK. Aku pun apalah mau ku bilang lagi, paham kita berbedanya. Kalau Bang RK mengatakan persona itu sama dengan relasi, ya menurutku itu salah total ya, karena persona itu tres persona, 3 pribadi. Relasi itu hubungan. Pribadi itu relasi enggak? Pribadi itu bukan relasi, tetapi relasi itulah yang berarti menghubungkan. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada relasi. Logika. Ada relasi di antara mereka. Berarti tapi itulah mereka kau bukan menggunakan relasi. itulah yang kau menggunakan tres persona. Boleh aku bicara? Silakan. Boleh aku bicara? Tres persona. Ingat, tres persona artinya 3 pribadi. 3 pribadi ini dihubungkan oleh relasi. Relasi itulah yang menghubungkan ketiga pribadi ini. Bukan berarti pribadi ini adalah relasi gitu loh. Paham ya? Tentang apa namanya? Bukan bagaimana maksudnya? Relasi ini menghubungkan ketiganya. Siapa yang menghubungkan ketiganya? Relasi itulah penghubung ketiga. Relasi itu hubungan, saudaraku. Relasi itu artinya hubungan, relation. Adalah kita beda pandangan di situ, ya. Makanya. Adalah. Oke lah, anak Batak, sudah jam 15.14 ya. Kita istirahat. Oke. Ya, makasih anak Batak. Maaf Oke, salah-salah siap. kata ya. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Oke, aman lah, aman. Kapan-kapan Oke, ya. aman lah. Oke. Siap. Oke. Baik, silakan closing salah. Lah, closing dulu Bang, baru pergi Bang. Nah, berarti Abang ada apa? Sakit hati. Closing dulu dong. Setiap debat itu udah opening, closing juga lah.